menyakitimu. Jangan mendendam, jangan membalas kejahatannya, agar Tuhan mengampunimu dan memaafkanmu. Shalom, salam jumpa kembali kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sepelayanan yang mencintai dunia pelayanan anak-anak. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Iyong Silaban. Mari kita sharing, diskusi, dan berbagi pengalaman tentang persiapan kita untuk Jamita Sekolah Minggu untuk hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Sebagaimana tertulis di Kejadian 50 ayat 15 ya, sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan, mungkin kita sudah bisa melihat ya apa-apa saja yang mungkin bisa kita khotbahkan dalam dunia anak-anak di gereja kita masing-masing. Yang jelas teks ini tidak sulit ya kita pahami sepintas lalu seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita sudah melihat apa yang akan kita khotbahkan. Yang jelas kawan-kawan, saudara-saudara, amang-enang, untuk hari Minggu ini mari kita khotbahkan kepada anak-anak kita dari teks ini, yaitu yang pertama, itu ya, mendendam dan membalas kejahatan. Nah, ini mungkin ya sering kita lihat dalam kehidupan anak-anak ya kan. Nah, mari kita didik doktrin anak kita supaya memiliki karakter-karakter yang ya tidak mau mendendam, tidak suka mendendam, dan tidak suka berbuat jahat juga, apalagi terhadap kawan-kawannya kan. Ya, dalam dunia anak-anak sering ini kita temui ya, dang lomorohana tuduk mamering dongan jadina kan. Ya, itu kita mendidik mereka supaya memiliki karakter yang mau memaafkan. Nah, itu ya, supaya anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tidak mau melakukan hal-hal yang jahat terhadap kawan-kawannya, mengejek ya, memukul ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama kawan-kawan. Dan yang kedua, yang mungkin untuk orang tiga ya, kita bisa menyampaikan, mengkhotbahkan, mendidik mereka supaya memiliki karakter-karakter yang mau mengampuni. Nah, itu ya, memaafkan kesalahan-kesalahan teman-temannya ya, dan jangan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan teman-temannya itu ya, supaya mau memaafkan ya. Nah, ini juga penting kawan-kawan ya, apalagi kita orang Batak susah kali minta maaf ya, mengaku salah juga. Jadi mari kita didik anak-anak kita itu mulai dari kecil, senantiasa terbiasa ya mau minta maaf, dan kita didik mereka mengakui kesalahan, kekurangannya juga. Ya. Contohnya jika si A
berbuat sesuatu kepada si B, nah, seketika itu juga mari kita ajak si A untuk meminta maaf kepada si B, dan si B juga ya seketika itu juga kita ajar untuk mau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh si A. Nah itu dia. Jadi mau mengampuni dan saling mengampuni. Yang ketiga, kawan-kawan, di sini ada tertulis, kami datang untuk menjadi budakmu. Artinya, saudara-saudara Yusuf datang menghadap kepada Yusuf. Nah ini juga ya. Misalnya anak-anak melakukan kesalahan kan takut dia itu. Misalnya kalau kita suruh menghadap, misalnya kan. Kalau di sekolah mungkin ya, anak-anak itu dipanggil disuruh menghadap takut dia. Nah, ya mari kita ajarkan mereka untuk senantiasa jangan takut ya. Kalau memang salah ya langsung dijumpai kawannya itu ya, mengaku kesalahannya, salaman, maaf ya kawan-kawan. Nah, begitu istilah contoh sederhananya. Nah, itulah kawan-kawan beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk persiapan kita untuk hari Minggu ini ya. Dan tadi lagu di awal itu ya, ini baru saya ciptakan juga, terinspirasi dari kisah ini ya. Boleh kita ajarkan untuk anak-anak kita di gereja kita masing-masing. Tetap semangat kawan-kawan, tetap prokes. Kalau kita sudah bisa gereja, sekolah minggu masih bergereja, tetap prokes. Buat kawan-kawan yang belum bisa bergereja, tetap sabar. Kalau melakukan ibadah online untuk sekolah minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sunedesis. Melayani sekolah minggu itu keputusanku, melayani Tuhan itu kewajibanku. God bless you non-stop.